serta koherensi, korespondensi, pragmatis, dan religius teologis. Yang pertama, asal usul dan hakikat, yang mana artinya ontologis ini membahas tentang apa itu sesuatu hakikat atau wujudnya. Contohnya dalam hukum Islam, apa itu hukum? Dalam Islam, hukum itu berasal dari Allah lewat Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara ontologis, hukum itu bersumber dari wahyu. Yang kedua, epistemologis, yaitu cara mengetahui. Artinya membahas tentang bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Contohnya, bagaimana kita tahu suatu hukum halal atau haram. Nah, caranya dengan belajar Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan seterusnya. Jadi, sumber pengetahuan hukum Islam itu dari wahyu dan ijtihad. Yang ketiga, aksiologis. Nah, artinya membahas tentang untuk apa sesuatu itu ada, nilai dan manfaatnya. Contoh, hukum Islam ada untuk kebaikan manusia, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, jadi tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kedamaian. Sekarang yang keempat, koherensi. Artinya sesuatu dianggap benar kalau logis dan konsisten dengan pemahaman yang sebelumnya. Jadi contohnya itu, suatu fatwa dianggap benar kalau koheren dengan kaidah-kaidah usul fikih yang sudah disepakati. Kemudian yang kelima, korespondensi. Artinya sesuatu dianggap benar kalau sesuai dengan kenyataan atau fakta. Contoh, hukum potong tangan untuk pencuri kalau sesuai fakta, ada bukti, syaratnya terpenuhi, dan lain-lain. Jadi penerapan hukum harus sesuai realita kasus. Terus yang keenam, pragmatis. Artinya sesuatu dianggap benar kalau membawa manfaat atau hasil yang baik. Contohnya, Islam membolehkan ruksyah, keringanan, seperti boleh tidak puasa saat kita sakit gitu. Kalau sakit boleh tidak puasa karena membawa kemaslahatan atau praktis bagi umat. Terus yang ketujuh, religius atau teologis. Nah, arti religius sama teologis ini, sesuatu dianggap benar karena bersumber dari Tuhan. Nah, contohnya segala hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dianggap benar secara teologis, meski akal manusia belum bisa sepenuhnya memahami. Dan kesimpulannya, ontologis itu berasal dari hukum Allah, epistemologis hukum Islam yang diketahui melalui Al-Quran, hadis, dan metode ijtihad. Terus aksiologis, hukum Islam bertujuan membawa kebaikan dan keadilan. Koherensi, hukum Islam harus logis dan konsisten dengan prinsip dasar syariat. Korespondensi, penerapan hukum harus sesuai dengan realitas kasus. Pragmatis, hukum Islam fleksibel dan memudahkan dalam kondisi tertentu. Terus terakhir, religius, hukum Islam adalah kebenaran dari Tuhan, bukan buatan manusia. Nah, begitu. Terus materi yang kedua yaitu sumber hukum Islam as-sunnah. Nah, diawali dengan pengertian sunnah. Kalau sunnah menurut bahasa itu kebiasaan atau perilaku. Kalau menurut istilah, sunnah itu segala ucapan, qauliyah, perbuatan fi'liyah, dan persetujuan takririah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum. Nah, kalau
Sunnah itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama tuh sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu ucapan Nabi. Jadi contohnya itu tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Terus yang kedua fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan Nabi seperti cara sholat dan haji. Nah, dan yang ketiga takririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat yang tidak beliau larang. Nah, terus fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama itu bayan tafsir, yang menjelaskan ayat global. Contohnya tuh cara sholat dijelaskan dalam hadis. Terus yang kedua bayan takrir. Bayan takrir itu menguatkan isi Al-Quran. Contohnya tuh hadis puasa melihat hilal. Terus yang ketiga bayan taudih, yaitu menjelaskan maksud ayat. Contohnya hadis tentang zakat menjelaskan. Terus yang keempat menetapkan hukum baru, hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya larangan makan keledai zina gitu. Terus yang kelima membatasi ayat umum, taksis. Contohnya had pencuri dibatasi nilainya seperempat dinar. Nah, klarifikasi sunnah hadis kan. 1. Berdasarkan jumlah perawi. Kalau berdasarkan jumlah perawi itu pertama mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan banyak orang, tidak mungkin dusta. Terus lafzi itu sama lafaz dan makna. Maknawi makna sama, lafaz berbeda. Terus ahad tidak sampai level mutawatir. Terus masyhur, yang masyhur diriwayatkan 3 orang sahabat atau lebih. Aziz diriwayatkan oleh 2 orang dalam 1 generasi. Terus gharib diriwayatkan oleh 1 orang dalam 1 generasi. Nah, yang kedua itu berdasarkan kualitas. Ada sahih. Kalau sahih itu sanadnya kuat, perawinya adil dan hafalannya tuh bagus. Terus hasan, hampir seperti sahih, tapi hafalan perawinya kurang kuat. Terus yang ketiga tuh dhaif. Dhaif itu lemah karena perawinya bermasalah atau sanad tidak nyambung. Nah, relevansi sunnah dalam filsafat hukum Islam. Sunnah menjelaskan nilai keadilan, kemaslahatan dan tujuan syariat, maqasidul syariat. Terus menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Terakhir digunakan dalam verifikasi hukum dan moral Islam. Terus verifikasi etimologis hadis. Pertama koherensi, tidak bertentangan dengan sumber lain. Korespondensi sesuai dengan fakta sejarah. Pragmatisme bermanfaat secara praktis. Nah, gitu. Baiklah, sekian materi yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.